Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Oke, hari ini bakul kompo in this night bersama para sesepuh dan sesepuh pegiat budaya di Santero Blitar. Ngeri man bro iki awake dhewe. Ini Posisi nang ndi iki posisi? Ini posisi nang Sweet Market Indonesia. Jadi Sweet Market Pasar Legi lantai 2. Oh, ra dodolan brambang bawang tok ya ning kene. Oh, tidak no. Oh. Menyediakan setiap kebutuhan isma anak-anak muda. Bakulan Isma karo bakulan kopi ning kene ya. Siap. Oke, saya bersama Bapak Sulhan Solekan dengan paring asma Bapak. saya Kolam. Bapak Kolam sama Bapak Rian. Bapak Kolam niku panjangnya siapa, Pak? Nama lengkapnya Kolam Siarta. Seniman banget. Siharta Gautama. Oh, Siharta lah itu. Kalau Bapak Rian ini ketok skena banget ini. Lengkapnya sih Pak. Ya. Aryan Kristiananda. Oh, Aryan Kristiananda. Jadi Bapak berdua ini setahu saya selaku cah nom-noman separuhnya meh rada tua. Itu adalah ya sama-sama pegiat. Kalau Pak Kolam niku nopo Pak? Dalam keseniannya bergeraknya di sektor nopo konkretnya? Saya basic sampai hari ini di seni pertunjukan. Oh, kados. Ya pertunjukan musik, tari, dan sebagainya. Jadi selaku director of art. Enak gitu. Enak gitu. Jadi beberapa pentas yang jenengan ikut andil mendirect itu napa mawon Pak yang Di akhir-akhir ini, nggih. terakhir kemarin garapan ikut sutradara Mas Redi garap teater peta. Oh, yang rutin untuk 14 Februari ini. Oh, iya. Itu hari kasih sayang ya 4 Dari kasih saya. Ini memang harus kuwi toh Pak. Sekarang jadinya brandingnya kalau di Blitar Hari Cinta Tanah Air. Oh, Ya. karena apa namanya bentuknya apa boleh ngarani? Drama kolosal. Nggih. Karena peristiwa 14 Februari Betul. kan bertepatan dengan Bertepatan. Kalau di internasional Hari Kasih Sayang. nggih, Kalau di Blitar ada perjuangannya. perjuangannya Sudanjo Supriyadi. Oke. Tadi memang kalau kondisinya dunia kebudayaan ini jenengan selaku pelaku seperti apa sih Mas di Blitar itu? Di Blitar itu bagus sekali Mas sebenarnya Mas. Jadi potensi kebudayaan di Blitar ini majemuk, banyak banget. Mulai ya upacara budaya misalnya, peristiwa keseniannya, tradisi lesannya kita juga kaya sekali. Yang itu kemudian bisa dikemas dalam bentuk pertunjukan. Kebetulan saya orang pertunjukan jadi biasanya ngemas itu kalau itu. Jadi kan Leneng Blitar itu selain pentas-pentas seperti itu kan ada seni yang lagi rame, seni horeg. Ini masuk anu ya. Budaya seni ya. Lagi selaku pegiat seni apa dalam event seni, apakah itu termasuk sih dalam seni budaya? Iya, itu juga hasil karya teman-teman juga ya. Cuman mungkin sekarang menjadi viral karena mungkin salah tempat saja, kurang tepatnya tempat saja. Cuma kan memang ada unsur apa ya, neng Banyuwangi itu Jember atau Banyuwangi? Jember Fest, Jember Karnival. Nggih. Kemarin itu pas rame-rame itu juga mulai di belakangnya Son itu yang pakai pakaian kebudayaan itu kayaknya juga semakin rame, nggak cuma bahasanya happy aja, hore aja. Jadi bagaimana Pak Rian? Dengan selaku pegiat budaya dan UMKM memandang seni Son Horeg ini bagaimana? Komen Mas. Wah, apa wedi dikaram-karam nih jenengan? Enggak gini. Kalau ngomong budaya sebenarnya saya kalau dikatakan pegiat budaya Dia ngopi. saya enggak ya betul. Coba partai dulu. Ben belernya Ya kalau Mas Kolam kan walaupun saya nggak tahu budayanya masih kemarin waktu itu Mas
pilihan-pilihan yang kisruh Oh, iya, kita Nah, pertemuan ya secara itu langsung. Wah, Joseph penuh sewa. Nah, ini hanya flashback. Iya, 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 iya. Tapi Mas Kolam ini saya tahu dari lama. Oh, Karena saya berdua sepak. namanya Paket. Oh, Paket itu adik kelas saya. Bapak Ya. Yoman Blitar. Iya betul lah itu saya kebetulan menulis satu lirik untuk lagu untuk beliau yang mengarang saya nggak tahu mungkin dengan Pak Kolam juga. Nggih. Jadi Soekarno Inspirasi dan Sanggar Kopi. Murni tulisan saya. Nggih. Sebenarnya banyak mas, karyanya banyak. Sebenarnya jadi cuma satu. Tapi kan memang passionnya di dunia kopi juga itu ada kaitannya. Betul, karena saya nggak bisa lari jauh-jauh dari kopi. Kalau ngomong budaya ngopi baik dan benar. Jadi menurut undang-undangnya itu Pancasila ya. Jadi itu sila yang bilangnya ngopinya dengan adil dan beradab. Adil bagi siapa? Adil bagi petaninya, roastery seperti saya, ya teman-teman seduh yang ada di pasar Legi Lantai 2 dan juga untuk penikmat. Jadi nggak ada yang dolimi. Ketika prosesnya bagus, hasilnya pasti bagus. Dan saya juga bagus. Itu budaya versi saya. Tapi kalau seni pertunjukan, saya pernah ikut sih, tapi pantas sebutkan apa tidak karena saya suka sekali dengan jaranan. Setahu saya ada begon, ada kiprah, ada banyak senderewe, ada banyak. Ya itu saya termasuk salah satu pecinta budaya jaranan lama ya. Napa nih? Masih lama. Sing gede-gede ageng-ageng niku. Pokoknya jadi mandas bite itu. Sing dadine tenanan lah ya. Agus itu mawa Iya. itu ngeri-ngeri pokoknya. Ngeri-ngeri teman-teman. Satanik Ya, lah. Yo rasa ngomongnya lho, Bro. Ora ya. Ini lah MU. Sekarang ngeri kalau sekarang. Bagaimana? Jadi tukaran dengan penonton. Dan bayaran mulai. Ya itu kan cara pertunjukan kurang menjual. Terus karyanya dikritik ya. Ya. Terlalu banyak medal-medalnya. Jadi untuk satrianya nggak ada. Padahal penunggang kuda itu setahu saya mau di Eropa mau di Amerika itu semua bisa. Ya. Itu sih kurang lebihnya sama. Tapi kan ngomongnya seni kalau nggak ada kopi kayak kurang komplit Pak memang. Jadi memang apa nih dunia kopi dan dunia seni saling setubuh, bersenyawa. Bersenok. Lah perang gitu Pak kalau jadi kan kerja nih pertunjukan berarti butuh kopi gitu. Pasti. Dewe jarene lek ning Eropa ngopi sutok. Ning kene every time. Isu awan Every bengi. time. Karena pekerjaannya yang ngopi. Enggak ada pekerjaan lain. Nggih, niki Pak Rian. Kalau dalam apa istilahnya? Pementasan, produksi kesenian dan kebudayaan ini kalau setahu saya jenengan itu terlibat banyak hal dalam apa namanya? Produksi-produksi seperti itu. Melihat Blitar itu sudah dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya itu fasenya fase apa sih Pak? Fasenya menurut saya luar biasa. Gini, saya pernah bikin namanya eventnya Soekarno Festival. Pasti teman-teman. Di situ saya menggunakan talent lokal. Karena menurut saya keberhasilan event itu bukan seberapa jumlah yang tapi bagaimana orang lokal itu bisa berkarya di event tersebut. Itu menurut saya keberhasilan event seperti itu. Iya. Kalau yang penting rame itu kan versi pemerintah Pak. Kalau versi saya beda. Beberapa teman lokal terkait namanya panggung itu menurut saya Blitar harusnya sekarang sudah seperti itu harusnya. Jadi nggak perlu mendatangkan orang luar Pak. Ya. Kenapa kalau kita bisa, kenapa kita tidak angkat sendiri? Kapan lagi? Kesempatannya ada sekarang. Saya mandangnya ya, kalau saya bonus lah kalau ada artis dari luar yang utama itu orang lokal. Jadi memang butuh adanya keberpihakan pemerintah kepada seniman lokal gitu. Betul. Salah satunya itu. Jadi ada panggungnya untuk seniman lokal. Jadi ketika dengan apa mengorkestrasi Soekarno Coffee Fest itu seniman-seniman yang diangkat itu siapa saja Pak yang lokal? Banyak ya. Yeah. Ada Pak Kev, ada Mas Pauji, ada ini yang legendnya Jazz Blitar saya lupa ya. Mas Arif Tato. Ya Mas Arif, kemudian banyak saya sudah pergerak tempat soalnya. Nggih. 4 tahun jadi agak lupa gitu ya. Sakjane mboten kesulitan nggih nyari seniman talent yang dari lokal. Enggak, saya yakin ya. Ketika kita bekerja secara bersama pasti
nanti hasilnya juga semua akan bekerja secara maksimal. Contohnya ketika setnya bagus, Iya. eventnya bagus, pasti pemain seninya itu pasti juga bagus. Contoh tari, Iya. di situ ada tari, penting bagi saya karena nggak hanya kita itu nggak bisa memuaskan banyak orang, tapi setidaknya di dalam pergelaran kita itu rata semua divisi seni ada di situ. Jadi walaupun pilihannya cuma satu tari atau apa gitu, tambahannya atau musik itu lebih banyak seperti itu, tapi tidak mematikan seni yang lainnya menurut saya seperti itu. Jadi tetap bisa bersinergi dan berkolaborasi. Kalau event di Blitar yang menurut jenengan itu apa ya bahasanya perlu didukung oleh baik itu sektor swasta apa namanya maupun sektor pemerintah perlu untuk diangkat itu apa sih Pak? Yang itu bisa kita jual baik lokal apa se Indonesia maupun mancanegara selain sonore kan koyok-koyok kan identiknya ngertine wong luar itu delok Blitar kan horeg to. Nah, oh Bapak jenenge. Nah itu saya agak susah nih menjawabnya karena ya kalau saya bilang A nanti gimana agak susah memang. Kalau event itu kan semua event itu saya rasa di galaksi ini pernah digelar ya. Mau event apapun kan kalau nyari originalitas susah ya karena memang semua sudah pernah dikerjakan oleh para penggiat seni yang ada di Indonesia. Cuman seni bagaimana sebuah event itu atau event budaya itu agak sedikit berbeda saja dengan yang lainnya itu sebenarnya cukup agak ikonnya cukup menarik kayak contoh lah dari Jember Fashion Carnival, Banyuwangi Ethno Carnival itu kan agak unik-unik ya. Kemudian ada beberapa event lagi yang mungkin yang tidak bisa contoh Festival Riau Ponorogo itu tidak disungai dimanapun. Nah itu event-event contoh seperti itu yang maksud saya itu bisa gampang sekali untuk mengangkat budaya dari suatu. Salah satunya ya jaranan tadi kayak jaranan yang mungkin semua jenis jaranan itu bisa ditampilkan ke grebek suronya di Ponorogo ini kan sampai semua apa bahasanya lokal-lokal rame. Kayaknya Mas Kolam juga pernah menampilkan jaranan sepertinya saya sempat membaca sekilas. Pripun Mas Niko? Nggih. Saya pernah di bagian penelitian dan pengembangan Mas di Dewan Kesenian. Saat itu tahun 2011 terus mencoba menggali potensinya Blitar itu apa sih? Ketemulah barongan. Lalu kebetulan punya kesempatan ikut festival World Dance Festival di Korea Selatan. Kim Jong Un. Iya. Oh selatan guys. Kim Jong Un. Selatan Kim Jong Un. Nah kebetulan waktu itu kami mewakili Indonesia dan pertama kali mendapatkan juara di kancah internasional. Berangkat dari Blitar mewakili Indonesia mendapatkan peringkat keempat waktu itu. Nah sepulang dari sana karya saya ini bisa dibilang berangkat dari tradisi ya, tapi karena ya harus menyajikan ke audiens, jadi ya setengah kontemporer. Akhirnya saya bikin spiritnya dari barongan Blitar. Terus saya ngambil ornamennya itu dari peristiwa rampokan macan yang pernah terjadi. Saya bikin sodo di atasnya gitu, saya sebagai sodo. Nah di akhir-akhir saat ini sekarang barongan itu jadi populer di terus kemarin juga sudah di branding jadi tarian khasnya Kota Blitar. Oh, ngeri bro. Oh iki wis bakal nih berjajar dengan Riau Ponorogo gitu. Barongan apa wau? Soto. Barongan soto. Sekarang terkenalnya barongan soto. Saya dulu bikinnya namanya barong rampok, tapi ketika di masyarakat akhirnya dikenalnya barongan soto. Ini tergantung Pak Rian iki. Brandingnya karo ngedolin yang swasta piye iki. Iki nek wis ana mlumpuk ngene kan kira mengkolaborasikan betul sekali. Karena kan yo kayak Ponorogo itu kayak seminggu tuh nggih Mas. Sepertinya ya 1 bulan itu. 1 bulan. Dan mendatangkan bahasannya jual tiketnya itu sampai inden-inden loh bro. Sampai ngeri lah. Tapi berarti potensi jaranan itu dikemas untuk pasar anak muda maupun pasar luas itu berpotensi dan realitanya sekarang kalau ada jaranan ya tetap ada penontonnya Pak di Blitar. Tetap banyak yang menggemari. Dan ketika banyak kebudayaan yang dipamerkan di situ bakal ada
pemutaran ekonomi lah ya. ekosistemnya menjadi Iya. berjalan ya. Iya. Jadi bakul-bakul ini mesti Ya, oh pelaku toh. Bro. Ora biasane kan ngono. Samarku lek bandare awakmu. Lek ngono ki angel dimanipulasi kan beda dengan judul. Oh. Akhirnya jadi ustadz ini kedok lah. Tapi kalau yang mengorkestrasi kan like, beberapa tempat ya enak jenenge jadinya Dewan Kesenian Kebudayaan gitu. Kalau di Blitar itu kan ada enggak sih Mas? Jane. Saya setahu saya ya, Iya. saya kan orang kota Wes siap. itu ada. Kok dulu, Pak? Ya karena ceritanya Mas Kolak kan di Oh. Korea itu kan menyebutkan Dewan Kesenian. Nggih. Makanya apa yang ini yang kemarin itu. Itu ya. Enggak. Kok jadinya kayak gitu, maksudnya saya kan juga ada di situ posisi diundang sebagai peninjau. Oh, forum musyawarah daerah Dewan Seni Dewan Seni, Dewan Budaya dan Seni ya. Seni Ya. nggih. Ini sama apa enggak dengan yang dimaksud Bapak Kolam ini? Saya juga ingin tanya. Ya. Karena saya datang tiba-tiba, kok riuh riai seperti ini. Nah, pripun niku kriuane, Mas? Ya itu saya karena bukan internal ya, Iya, jadi iya. nggak terlalu paham dengan situasi yang ada di situ. Yang saya sebenarnya menyayangkan karena apapun itu kan kalau sesuatu yang sudah Kemenkumham Iya. itu menjadi milik beberapa orang. Contoh Mas ya, Nggih. saya ini ketua Asosiasi Kopi Indonesia Pengurus Sabang Blitaraya. Oh Oke. iya. Jenengan mau ngasih saran ke saya, Mas Bro mau ngasih saran saya. Nah pasti oke, saya terima sarannya. Persoalan mau tak pakai enggak kan urusan saya, Mas. Iya. Karena jenengan berdua kan enggak punya KTA-nya Asosiasi Kopi. Wah, caranya daftar gue KTA wi. Nah, itu yang transparan. Tinggal Iya. hubungi saya salurkan ke DPP pusat. Hmm. Jenengan cukup membayar 50.000 kalau di saya ya untuk seumur hidup. Hmm. Ada seperti itu. Jadi Anda sudah punya suara. Kalau itu saya nggak tahu kok bisa seperti itu apa. Oh, Itu. berarti kita harus tanya ke Pak Kolam berarti, Pak. Ya karena beliaunya kan pelaku asli tahun 2011 itu. Oh, iya. Saya lebih tidak etis kalau menjawab sih. Tapi kalau mengetisi monggo saya. Oh, mantep Mas Kolam cerita mungkin dikulik bareng. Tapi memang kemarin saya sebagai pegiat media sosial juga melihat pemberitaan yang ramai ya di sosial media. Jane nek opo, kula mboten ngertos. Iya, Jane Gus Putih niku Pak Kolam. jadi di setiap daerah di Iya. Indonesia ini kalau dulu ada yang namanya Dewan Kesenian. Iya. Ini representasi Hmm. dari teman-teman kesenian, insan kesenian yang ada di wilayah itu. Nah, ini pernah berdiri sebelumnya itu saya lupa di eranya Pak Bagus Purwanto, terus Iya. kemudian dilanjutkan sama Wima Pranantia, sama-sama 2 periodenya, 10 tahun, 10 tahun. Ya. Terus kemudian berlanjut ke generasi berikutnya. Nah, generasi berikutnya inilah baru muncul. Saya sendiri juga, kami tepatnya Iya. sedikit menyayangkan iya, tapi memang memaklumi juga iya, karena posisi pandemi dan sebagainya. Kemudian payung hukum juga saat itu belum jelas. Makanya mungkin teman-teman ini merubah yang awalnya ini representasi teman-teman seniman, akhirnya menjadi sebuah kelompok eksklusif, gitu, membuat semacam payung hukum sendiri lewat Kemenkumham. Ya. Nah, kami yang dulunya di Dewan Kesenian tidak mengetahui itu sampai akhirnya berjalan 5 tahun kemarin kami diundang ke sana, termasuk Mas Rian juga ikut Iya. ke sana. Ceritanya mau reorganisasi. Nah, ketika kami masuk ke sana, ternyata ya ini tadi ini hanya sebuah kelompok yang kami yang diundang ini tidak bisa ikut bersumbangsi di sana. Oh. Nah, di situ kekecewaannya teman-teman, ternyata loh ini bukan representasinya Seniman. seniman Blitar, berarti ini kan hanya kelompok saja. Namun sayangnya ya logonya sama, masih pakai logo yang lama dan seninya, namanya pun masih hampir mirip Dewan Seni dan Budaya. Itu akhirnya di hari itu timbul polemik terus ramai. Oh. Lah niatnya panitia mengundang unsur, kalau dianggap kan akhirnya dianggap unsur eksternal kan dalam pemilihan itu. Nah, itu Pada akhirnya Nggih. yang hadir juga kaget. Nggih. Ini sudah apa royo-royo datang ke sana pengen
wah bersemangat bangun Blitar bersama, ternyata nyampe sana ini hanya sebuah kelompok, bukan bukan Blitar bersama, bukan ternyata ya akhirnya kami semua terus pulang kena prank di sana. Tapi apakah memang seperti itu, Mas, di Dewan Kesenian di beberapa kota yang lain? Kan kayaknya kalau Kediri itu mulai jadi Dewan Kebudayaan, atau dengan adanya undang-undang soal kemajuan kebudayaan itu kan mulai bahasanya bergeser menaungi yang lebih luas jadi Dewan Kebudayaan. Betul. Apa setelah itu keluar dari kementerian ada saya lupa mas kalau nggak lihat kesalahan nanti ya. Tapi setelah ada aturan itu kemajuan kebudayaan, akhirnya teman-teman di daerah yang awalnya bernama Dewan Kesenian ini berubah nama menjadi Dewan Kebudayaan. Ini pun belum terjadi semuanya. Termasuk di Blitar ini akhirnya juga belum ada. Teman-teman di Surabaya yang tingkat provinsi pun sekarang masih DKJT, Dewan Kesenian Jawa Timur. Ini dalam transisi mau berubah menjadi Dewan Kebudayaan. Jadi memang saat yang tepat untuk merubah itu mungkin menjadi Dewan Kebudayaan. Cuman ya itu cakupannya jadi lebih luas, tidak hanya kesenian. Tapi artinya gimana melihat apa yang dilakukan oleh Dewan Seni Budaya Kabupaten Blitar itu, apakah bagi pelaku seni kurang mewadahi atau terus pun gimana? Ya akhirnya kami yang hadir di sana hanya bisa memaklumi mas, karena ini memang sebuah kelompok, bukan hasil pikiran bersama musyawarah rembuk para seniman. Ini bukan hasil pikiran teman-teman kebudayaan kabupaten. Ini hanya sebuah kelompok itu saja. Yang artinya selama 5 tahun ke belakang, dari 25 sampai ke belakang, artinya ya Dewan Kesenian sebenarnya sedang tidak ada. Jadi kami agak kena pranknya di situ. Kami berpikir ini Dewan Kesenian, ternyata bukan. Yang sama dengan yang era sebelumnya. Karena kan kepemimpinannya diserahkan kepada kelompok ini. Setahu-tahunya kelompok ini ternyata bikin pola yang berbeda. Dan baru tahunya setelah 5 tahun. Panjenengan Pak Rian melihat fenomena seperti ini lucu. Langsung lucu. Gimana Pak lucunya? Seni itu berbatas atau tidak berbatas? Nah, tidak berbatas ya. Oke, seni itu luas ya. Kenapa mereka batasi di sini? Iya, itu. Apa kamu di sana itu? KTA itu ya. Jadi tetap itu pun perlu kita telusuri, artinya bagaimana? Itu Kemenkumhamnya itu atas nama DPD Blitar Raja atau pusat. Kalau di saya kan memang satu Kemenkumham dari pusat itu langsung nanti ke bawah turun. Jadi DPP mengangkat DPD Jawa Timur, DPD Jawa Timur mengangkat DPC kabupaten kota. Jadi apakah ini seperti itu ataukah ini sendiri-sendiri? Kalau sendiri-sendiri justru malah nggak nyambung se Indonesia. Itu kalau dulu kan setahu saya SK Bupati ya. Betul. Nah, berarti sama dengan Gapoktan, gabungan kelompok tani itu juga SK-nya SK Bupati, ketua Gapoktan Blitar, SK-nya Bupati. Jadi pilihannya ya pilihan nasional. Itu seperti itu. Cuman semua kelompoknya itu ketuanya memang batasannya di saya memang ketua kayak milih. Jadi anggota itu musyawarah sama ketua siapa ya milihnya. Jadi memang satu suara aja untuk satu DPC. Kalau pemilihan ketua saya yang di Jakarta jadi kita kebetulan punya satu suara gitu. Jadi kemarin kan harusnya kalau seni itu kan ya lebih mulia dari politik menurut saya. Jadinya harusnya jangan seperti partai politik gitu. Karena apa ya? Karena mereka lo nggak mau ditekan. Mereka lo maunya kebebasan menyuarakan seni. Apa? Kebebasan dirinya lewat apa? Lirik, lewat apa? Gambar, lewat apa? Seni pertunjukan. Tapi kenapa mengekang dirinya? Seperti itu kalau bukan itu. Jadi kurang bebas. Kalau saya, mending tetap dikembalikan seperti awal-awal era Mas Sudirmanto dan Mas Bima Bramandia. Artinya apa? Ya udah Bupati aja. Dalam forum itu apakah ada bahasanya intervensi atau bahasanya pemerintah ikut andil dalam hal itu? Tidak ada setahu saya. Cuman hadir sebagai pemegang wilayah. Karena Pak Camat ya yang hadir. Yang hadir Pak Camat. Kemudian Bapak ini yang dari polisian sama polsek sama Ramil ya. Bapak Kapimnas dan Babin kan gitu ya. Jadi tahu saya ya mereka cuma ada
ada Ibu Dewan juga Nggih. ya sebagai orang datang sebagai tamu aja, tidak ada tanda kutip Oh, ini representasi. tidak ada menurut saya gitu. Jadi tetap makanya saya mengira oh ini nanti seperti ya sudah, ternyata enggak seperti itu. Saran untuk teman-teman kabupaten Blitar ya Mas, Iya, karena iya. saya nggak ada kepentingan kalau soal seni di rumah saya di Jalan Cemara Mas Gang 1. Langsung Sherlock Parani. Nah, itu saya ya teman-teman yang muda lah. Andai kan lokomotifnya ini nggak cukup, ya nggak usah naik Sembrani, naik Gajian aja. Yang penting sampai sama-sama sampai Jakarta. Iya. Itu aja programnya. Sesimpel itu. Nggih. Tapi memang idealnya itu adalah kolaborasi antara pemerintah daerah dan pegiat seni gitu. Iya, betul. Jadi Tapi berarti yang datang ke forum itu sinten mawon, Pak? Tidak melibatkan para pakar seni yang ada di Blitar. Kemarin itu kebetulan yang dapat undangan itu mantan Ketua Dewan Kesenian yang pertama, Agus Budi Parto, lalu Ketua Dewan Kesenian kedua, Bima Bramantia dapat undangan, terus kemudian putra dari Pak Rianto, Mas Argo juga hadir di sana dapat undangan. Kemudian kami dari teman-teman pegiat seni dan budaya di Blitar juga hadir semua di sana dengan harapan bahwa ruang ini ruang bersama, datang dengan semangat itu, makanya semua datang dengan semangat yang ternyata salah ruang. Tapi apakah setelah itu teman-teman yang tidak dapat ruang ini menciptakan ruang tandingan gitu? Ruang apa ya? Ruang lain ya. ruang lain yang lebih mendapat legalitas dari pemangku wilayah secara luas. Ya. Kebijakan. Ya kalau hemat saya Mas, saya secara pribadi ini perlu adanya rembuk dulu bersama dengan teman-teman budayawan seniman se-Kabupaten Blitar untuk menentukan mau dibawa kemana sih arahnya. Saya berharap begitu. Semoga lewat ini nanti bisa disampaikan ke teman-teman di luar sana. Betul. Jadi tetap dengan segala kesantunannya Mas Kolam juga. Nggih. Beliaunya ininya kan ya kita duduk bersama. Betul. Hitung, sarwo hitung. Ya Mas, seperti negara ini kan berdiri itu atau merdeka ini berdasarkan musyawarah mufakat. Salah satunya. Ini kan walaupun diwarnai dengan perjuangan pahlawan. Mungkin ada beberapa pihak yang ikut mengakui kemerdekaan kita. Nah, itu kan ya lewatnya apa? Lobby-lobby atau apa? Kita musyawarah. Ya. Cuma langkah ini kita di akhirnya kalau dari pemerintah daerah sendiri melihat fenomena ini terdengar betul Mas Kolab? Kemarin sempat menyampaikan ini ke Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya karena ini ada di ranah budaya gitu. Beliau juga bingung karena Dewan Kesenian ini selama 5 tahun kok tidak ada eksistensinya. Terus karena hasil dari pertemuan kemarin, berarti memang salah alamat. Ya, gitu. Ini kelompok akhirnya diperkecil menjadi kelompok. Sebuah kelompok. Ya, artinya nanti mungkin saya berharap ada pertemuan dulu dengan teman-teman pecinta pemerhati budaya dan semua lah pelaku budaya dan seni di kita berembuk bersama. Harapannya nanti hadir juga di sana yang dari pemerintah. Akhirnya mari kita bersama kemana? Ya inginnya. Menyongsong ngomong nih payung hukumnya kan juga sudah ada undang-undang soal kemajuan kebudayaan dan bahkan Kementerian Kebudayaan sekarang kan jadi satu kementerian tersendiri. Mbak Boleh Blitar kan bahasanya ya gudangnya seniman budayawan. Gudangnya kebudayaan di sini. Center. Kalau boleh saya bilang ini miniaturnya Nusantara ya. Ngeri. Inisiasi itu mulai terpercaya apa betul Mas? Kumpul-kumpulan antara seniman-seniman itu. Ya kayak apa sih tak jane iki? Ya setelah peristiwa kemarin terus mungkin dengan kesibukan masing-masing sementara letupan-letupannya masih di sosmed. Jadi pergerakan teman-teman sepertinya masih belum. Tapi ya saya berharap teman-teman segera punya greget lagi untuk kembali seperti dulu. Ya. Mungkin setelah ini setelah ini piye, Bro? Ini mau letupan dijadikan satu terus engko gawe apa? Iya kan urgensinya
menyambut, kayaknya dulu kan ada Mas apa ya, kayak Mas Rangga Bisma itu kayak punya, dulu ditugasi oleh kementerian untuk membuat pokok pikiran kebudayaan. Oh ya, 10 pokok pikiran Nggih. kemajuan kebudayaan. Nggih. Ya, teman-teman sepertinya sudah menyusun itu. Sekarang juga sudah sampai di mejanya bagian kebudayaan. Tinggal bagaimana pemerintah menyikapi itu. Mungkin nanti berharap ya, kembali lagi Iya. kalau sudah ada pertemuan dengan teman-teman kebudayaan, berharap itu juga bisa didorong lagi untuk menjadi perda atau Perbuk, nggih. Yang lebih formal sehingga tetap ada meskipun di pemerintahan siapapun Dewan Kesenian maupun Kebudayaan ini tetap eksis. sebagai partnernya pemerintah Partnernya kan pemerintah. ada. Kalau unsur paling pokok yang menggerakkan di Blitar itu kira-kira unsur seni budaya itu napa mawon tuh klasternya itu? Seni Kalau tari, napa Di Blitar itu luas banget mas. Budaya kita ini yus mulai lahir, sebelum lahir itu kita yus bersinggungan dengan budaya. Diselamati telung ulanan, pitung ulanan, nanti lahiran si telung ulanan, pitung ulanan, upacara-upacara bersyukur lah. ya. Kita itu banyak bersyukurnya tuh kita itu. Enak peristiwa apa ya kita itu ngundang konsolnya mangan gitu ya. Leres. Itu bagian dari kebudayaan terkuat kita kali saat ini. Sehingga mudah-mudahan nanti ya enggak. Artinya sudah banyak budaya yang kita kenal sebelum kita lahir itu. Ya. Walaupun itu mama ya budaya Jawa, kemudian ada kebiasaan, kemudian ada agama yang datang, budaya Eropa, budaya India, sonor. Kan ya budaya ya. Iya. Karena menurut saya semua itu ya tinggal bagaimana kita memainkan regulasinya Iya. saja. Biar tidak ada lagi yang tidak benar pasti ada. Minimal diminimalisir lah. Kalau saya menyikapinya seperti itu. Ini kan wis kumpul para pegiat budaya, pegiat seni, pemerhatinya dari berbagai unsur itu kan legal standingnya tinggi ngedep pemangku wilayah kadosnya kok kuat tunggu akhirnya. Begitu kira-kira. Harapannya berarti ini sebelum kita tutup, harapannya untuk apa ya bahasanya? Kalau kita ngarep-ngarep Dewan Kebudayaan nih, oh ya jalannya masih panjang ya Mas. Ya semoga dipercepat. Inisiasi yang kena dilakoni Caca ini, yang pengen maju nih seni budaya ya apa sih Mas? Monggo ya. Ya saya berkarya aja di bidang masing-masing. Jangan sampai ini menjadi sebuah hambatan teman-teman sendiri untuk berkarya. Kalau saya tetap berkarya di bidangnya masing-masing, saling tetap bertegur sapa, bersilaturahmi, nanti mungkin akan tercetus kembali lah. Kalau bahasa kopinya itu ada kesegaran lagi yang muncul gitu, sehingga bisa dinikmati oleh semua orang. Siap. Jadi yo awake dhewe kudu kerep-kerep bertegur sapa. Ya jangan sampai karena peristiwa ini kita mandek berkarya. Betul. Itu malah kemunduran. Wes mundur karyanya, mundur organisasinya. Karena dengan adanya kejadian seperti kemarin kan kita harus berfastabiqul khairat. Wah, adu api-apian. Aduh api-apian. Kowe ngono, aku bisa lebih. Oh. Niki event terdekatnya Pak Rian apa nih sing soal memajukan kebudayaan yang Blitar ya. Saya event tahunan ya kopi mas. Oke. Tapi bagaimana kopi itu menjadi tunggangan banyak orang ya. Iya. Artinya tunggangan apa ya? Semua orang bisa berkarya di situ. Iya. Harus dia bisa ngopi. Karena kan teman-teman kan ya butuh panggung ya. Artinya di dalam sebuah event itu ada pertunjukan. Macam-macam mas, mulai menggambar di tutup mata, beberapa sampai pertunjukan musik. Tapi yang pasti satu. Napa? Di penutupnya. Yoman. Reggae. Reggae ini jaminan. Karena saya juga heran mas dengan orang-orang reggae. Kan pacarnya serangan karuan. Nggih. Cuman selalu damai. Us. Itu yang membuat saya salut dengan teman-teman reggae. Kayaknya wajahnya menakutkan. Saya kenal Mas Bro dulu awal Soekarno Mas pertama kalau nggak kedua ya mas. Nggih. Kedua tiba-tiba mas izin sama ini ikut silahkan. Dia tahu ketuaannya saya. Lalu dia pamit loh. Alangkah beradabnya gitu loh. Cahyoman. Ya.
itu Mas. Nyapa bro, mau sungkan nih karena Pak Rian pas zaman dulu. Lah ora enak joget lho, Sul. Joget dhewe priye? Bukan isen dengan sebelah saya, Pak Santoso. Pak Wali ya, karena Nggih. Pak Walinya saya lirik beliaunya. Oh silakan, oke, nggak apa-apa. Yang penting ya, semua di awal kan takut Mas, Nggih. depan para pejabat takut joget seperti itu. Ternyata setelah Soekarno kedua, lanjut sampai keempat tetap baik-baik saja. Iya. Ya diteruskan. Siap. Berarti mulai apa seni itu berlomba-lomba untuk menunjukkan kreasinya masing-masing. Betul. Lek Mas Kolam dos pundi? Saya setuju banget sama Mas Rian dengan kebanggaan lokalitasnya itu tadi. Iya. Karena negara yang maju adalah negara yang menghargai budayanya. Ya harapannya nanti Blitar budayanya semakin berkembang lagi, teman-teman penggerak ini semakin giat lagi, kita kolaborasi bersama, Blitar bahagia. Lagi proyek terdekatnya Rumah Cinta Indonesia apa Pak? Rumah Cinta Indonesia besok 2 minggu lagi mau bekerja sama dengan teman-teman NU Iya. mau memperingati Hari Santri Nasional Ning lingi ya, Mas. di Blingi. Ini kok nampilin apa Mas? Kebetulan saya punya komunitas di Blingi tentang senian dan sebagainya. Nanti kami akan berkolaborasi di sana. Hari Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Iya. Ya, hari Sabtu malam Minggu. Nggih. Tapi acaranya nanti berjalan panjang selama 10 hari. Siap. Jadi sing penasaran karo penampilannya hasil kreasinya Mas Kolam kudu teko ya, Bro. Wajib. Ning panggung Dino. Oh ya, nanti di situ akan ada tampilan yang menceritakan kehebatannya tanah Blitar. Blitar pernah ada istilah otak-atik gatot sebenarnya. Blitar bumi layak ikatan tak aja, tempat persemayamannya para raja Nusantara yang merdeka, itu semuanya ada di Blitar. Nah itu nanti akan dikemas menjadi sebuah pertunjukan, disajikan untuk Hari Santri. Wah, spoiler ya. Penasaran dong, Lur. Nah, Oh ya, tanggal 4 Oktober. 4 Oktober 2025. Lokasinya di Pasar Hewan Blingi. PHT ya, Pasar Hewan Terpadu Blingi. Karena saya pernah bikin event di situ Mas. Nggih, napa niku, Pak? 19 Blingi Kopi Festival. Ini Mas. wah. Di animal market ini. Di pasar hewan. Jadi Semuanya tetap Mas. Budaya. siap. Jadi ketika para pakar ini sudah bergabung ya, ada pakar kesenian, pakar gaya unteran-unteran, Per-eventan. pakar sosial media sudah bergabung. Nah ini sudah saatnya Blitar menjadi center of universe. Oke, siap. Kutim, Bro. Kurang sentuhan kita bersama, weh. Pemenang setan merah ya, dukungan setan merah. MU. Satanik. Mungkin masih akan panjang lebar ketika kita membahas soal kebudayaan dan event khususnya di Blitar Raya. Mungkin kita sudahi sampai di sini saja. Biar tidak terpanjang-panjang bagi kalian sing pengen bertanya, entah itu bab event, entah itu bab kebudayaan, silakan komen di kolom komentar. Insya Allah nanti dari Bapol Kompong siap membuat video balasan atas pertanyaan kalian. Ya. Nanti kalau yang pengen ketemu karo Pak Rian, mampir teng Selaras Selasar. Selasar. Sorry, Pak. Pasar lagi ada SLG, Nggih. Fondasi, Siap. Selasar. Kemudian ada Gemil. Gemil. Kemudian ada Ratan ini apa? Tepi Rata. Tepi Rata. Komplek one stop untuk ini makan. Makan. Jadi golek opoin teng pasar lagi lantai 2 ada. Yang sih Oh, iya, lengkap ya. Lah kuwi. Aku mau wis teko Fauzi, Pak. budaya ya. Produk budaya. Jadi pusatnya kebudayaan di Blitar Raya ini salah sijine ning pasar legi. Lek golek Pak Kolam Rumah Cinta Indonesia. Rumah Cinta Indonesia kalau di Blitar ada di Blingi Mas. Oh. Di Kelurahan Bering. Nggih. Kalau mau belajar seni tari kita Monggo bisa main-main di Bisa rumah. main-main. Kita ngobrol panjang lebar di sana. ngoten Lur. Jangan lupa juga untuk subscribe
podcast Bakul Kompo. Akhir tahun kita 3000 subscriber lah. Iya. Ditunggu nih. Sudah setengah jalan. Oh, iya. Mungkin itu saja dari saya Timbro, Maksud Kolam. Rian. dari kami mengucapkan apa? Tekan semene wis paham to piye? Bakul Kompo tekan semene wis paham to. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.